subuh hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin ibu jamaah subuh, jamaah kopi ngaji rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan rutin pekan kita, yaitu kopi ngaji, ngobrol perkara ilmu, perkara Islam, sambil menikmati hidangan yang disiapkan oleh ibu-ibu Jumat berkah insyaallah. Terima kasih ibu, semoga Allah berkahi semua. Dan hari ini insyaallah pertemuan kita kali ini akan membahas satu judul, yaitu janji. Janji. Ya. Bagaimana itu janji? Akan kita sama-sama dengarkan pada pagi ini, silakan. Janji utaroe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lagi dan lagi, jangan sampai bosan kita mewujudkan syukurnya hati kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua. Wabil khusus kita ini masih digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah sholat subuh berjamaah, kita kemudian lanjutkan dengan bermajlis. Subuh hari ini tema kita adalah tentang al-wafa'u bil ahdi, ya, menepati janji. Al-ahdu itu seringkali juga disebut al-uqud, ya, al-uqud. Jadi aqdun, ahdun, ini maknanya sama, janji atau perjanjian. Nah, makanya nikah itu disebut akad, ya, aqdun nikah, perjanjian nikah. Nah, isinya itu ada ijab, ada apa lagi satu Pak? Ada qabul. Nah, sudah pernah qabul ya? Masih mau qabul lagi? Ijab itu artinya penawaran, ya, penawaran. Jadi ijab itu artinya penawaran. Jadi wali perempuan itu yang melakukan ijab, menawarkan. Bagaimana kalau kamu saya nikahkan dengan putri saya, namanya ini dengan mahar. Kemudian qabul itu artinya apa? Menerima penawaran itu. Itu namanya perjanjian. Itu disebut aqdun. Nah, jadi al-ahdu itu didefinisikan sebagai, ya, yang pertama adalah komitmen seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian yang kedua adalah
janji setia yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia, di dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Ini hukumnya wajib untuk ditepati. Jadi menepati janji dalam ketaatan, ini adalah hukumnya wajib. Dan menepati janji ini adalah karakter orang mukmin. Karakter orang mukmin. Adapun ingkar janji itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Nah, janji kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak macamnya. Contohnya seperti orang bersumpah. Orang bersumpah wallahi, aku sudah menggunakan kata-kata wallahi, itu artinya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidak ditepati, maka wajib untuk membayar kafarah. Nazar, bernazar ini juga maknanya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk ditepati. Kalau dilanggar, maka wajib untuk membayar kafarah. Ada dendanya masing-masing, itu dirinci dalam kitab-kitab fikih. Nah, adapun contoh janji-janji kepada sesama manusia yang mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti akad nikah itu tadi. Kemudian ada juga yang disebut wasiat, wakaf, hibah. Ini semua adalah janji-janji yang wajib untuk ditepati. Jadi al-wafa'u bil ahdi itu maknanya adalah ay atammahu aw hafadhu alaihi. Jadi melaksanakan apa yang dijanjikan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita bacakan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini menyangkut orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi harta anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, hatta yablugha asyuddah. Jadi jangan kalian mendekati, jadi mendekati saja jangan, ini berbahaya. Wala taqrabu, jangan kalian mendekati malal yatim, harta anak-anak yatim itu, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Maksudnya cara yang baik itu adalah kalau memang wali yatim ini membutuhkan, maka cara yang baik itu adalah dengan meminjam, dengan meminjam. Jadi ada komitmen untuk mengembalikan, hatta yablugha asyuddah, sampai anak-anak yatim ini mencapai usia dewasa. Nah, wa aufu bil ahdi, dan tunaikanlah perjanjian. Maksudnya kalau kalian pakai uangnya, pakai hartanya anak-anak yatim itu, wa aufu bil ahdi, tunaikan, bayar. Innal ahda, karena sesungguhnya perjanjian-perjanjian itu kana mas'ula, akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam surah yang lain, surah Al-Fath ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Jadi barang siapa yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pahala yang agung. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 tanda. Ada 4 tanda
man kunna fihi. Kalau empat-empatnya ini ada pada diri seseorang, kana munafiqan khalisan, maka orang itu adalah munafik tulen, munafik asli. Wa man kanat fihi khaslah, dan barang siapa yang di dalam dirinya ada satu minhunna dari empat ini, kanat fihi khaslatun minan nifaq, artinya di dalam dirinya itu ada satu tanda kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkannya. Yang pertama adalah idza tumina, jika diberikan amanah, khana, dia berkhianat. Wa idza haddatsa, jika dia berbicara, kadzaba, dia berdusta. Wa idza ahada, ketika berjanji, ghadara, dia khianat. Wa idza hasama, ketika berselisih dengan seseorang, fajara, maka dia melampaui batas atau berlaku zalim. Kemudian kita sebutkan juga ucapan-ucapan para ulama-ulama salaf kita, termasuk para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan, likulli syai'in ra'sun, segala sesuatu itu memiliki puncak, memiliki inti. Wa ra'sul ma'rufi, dan puncak semua kebaikan itu adalah ta'jiluhu, segera menepati janji. Qala A'rabiyyun rahimahullah, Al-Imam Al-Arabi mengatakan, wa'dul karim, janjinya orang mulia itu naqdun wa ta'jilun, kencang, wa ta'jilun, dan segera ditunaikan. Ya, wa wa'dul la'im, adapun janjinya orang yang tercela itu mutlun, kendor, wa ta'lilun, dan ditunda-tunda. Kemudian Hakimun rahimahullah, Imam Al-Hakim rahimahullah mengatakan, al-uzrul jamil, alasan yang baik itu khairun, lebih baik, minal mutlik tawil, dibandingkan janji yang ditunda-tunda. Jadi kalau kita ada janji kemudian sudah ditagih, ya, lebih baik kita memberikan alasan, ya, alasan bahwa belum bisa karena begini. Jangan diulur lagi. Oh iya, besok. Oh iya. Nah, padahal belum ada niat untuk menepati janji. Itu maknanya bahwa al-uzrul jamil, alasan yang baik itu lebih baik dibandingkan dengan janji-janji yang ditunda-tunda. Nah, termasuk juga kalau ada yang minta tolong, kalau memang kita tidak bisa, ya lebih baik kita memberikan alasan. Nah, kita tidak bisa dan berikan alasan yang baik. Jangan kemudian dijanji, padahal tidak ada rencana untuk menepati. Bagaimana? Kemudian kita sebutkan beberapa, ada kisah yang disebutkan dalam kitab ini. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari datang kepada beliau dua orang pemuda, yajurrani ma'ahuma rajulan, yang menyeret seorang laki-laki. Ada dua orang pemuda menyeret seorang laki-laki menghadap kepada Umar ibn Khattab. Kemudian keduanya melaporkan, hadzal rajul qatala abana, bahwa laki-laki ini telah membunuh ayah kami. Nah, rupanya kedua pemuda ini adalah bersaudara. Fasa'alahu Umar, maka Umar bertanya kepada laki-laki itu, ya fulan, madza hadath, apa yang terjadi? Laki-laki ini menjawab, kana indi jamalun, saya ini punya unta. Wa kunna naqifu inda hadiqati abihima. Di saat saya
berhenti, maknanya beristirahat, ya, beristirahat di dekat kebun ayah dua anak muda ini. Famadda jamali unuqah, maka untaku ini kemudian menjulurkan lehernya, ya, wa akalal inab alladzi bil hadiqah, ya, memakan buah anggur yang ada di dalam kebun laki-laki ini. Fa akhadha ar-rajulu hajaran, lalu ayah dua anak muda ini kemudian mengambil batu. Dia mengambil batu, wa daraba bihil jamal, lalu memukul kepala unta saya ini dengan batu itu sampai mati. Fa akhadtul hajara, jadi saya ambil batu itu, wa darabtu bihir rajul, lalu saya lemparkan kepada laki-laki itu. Ternyata ala ra'sihi, kena kepalanya, famata, lalu kemudian menyebabkan dia mati. Nah, ini namanya al-qatlu shibhul amdi. Bukan sengaja membunuh, tapi mirip-mirip dengan sengaja. Kenapa? Karena sesuatu yang digunakan ini sebenarnya semestinya normalnya ini tidak sampai mati orang kalau kena, tapi ternyata mati. Nah, itu namanya shibhul amdi. Jadi Pak Amar Sayyidina Umar ibn al-Khattab bil qisas bi qatlir rajul. Sehingga kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini memutuskan bahwa laki-laki ini harus dikisos. Jadi nyawa dibayar dengan nyawa, dihukum mati. Faqala lahu rajul, maka laki-laki ini berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, laqad raditu bi hukmillahi wa rasulih. Saya sudah rela untuk menerima hukum Allah dan Rasulnya. Jadi saya sudah siap untuk dihukum mati, ya. Walakin uridu an tumhilani thalathata ayyam. Tapi saya minta saya diberikan waktu 3 hari. Ya, 3 hari dari sekarang. Kenapa? Li'anna li ikhwah yatama, ya, walahum indiman fi makanin la ya'lamuhu illallah, ya. Sesungguhnya saya ini punya saudari-saudari, ya, punya saudari perempuan yang yatim, sudah yatim, bapak saya juga sudah tidak ada. Saya punya beberapa adik-adik perempuan. Walahum indi malun, dan mereka punya harta yang saya simpan, yang saya sembunyikan, dan tidak ada yang mengetahui tempat itu illallah, kecuali Allah. Nah, jadi maksudnya mereka tidak tahu di mana saya simpan. Jadi wa uridu an adullahum, kalau izinkan saya pulang, saya ingin tunjukkan kepada mereka di mana harta mereka itu saya simpan, ya, hatta la amuta wa yudhi'ul mal minhum, ya, supaya saya kemudian, karena saya ini sudah katakanlah mau dikisos, ya, jangan sampai harta mereka ini kemudian tersia-siakan karena mereka tidak tahu. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah terpidana itu kemudian minta karena suatu keperluan, minta untuk dibebaskan, itu dalam hukum Islam itu harus ada doman, harus ada domin, maksudnya itu orang yang menjamin. Nah, jadi orang yang bersedia untuk menggantikan posisi orang ini, ya. Nah, faqala lahu Sayyidina Umar, maka Khalifah Umar mengatakan, ahdir may yakfuluka wa yadmunuka. Nah, bisakah kalau kamu bisa mendatangkan orang yang mau menjadi jaminan, wa ana u'tika salasata ayyam, maka saya akan memberikan waktu kepadamu 3 hari. Fanadhara ar-rajulu haulahu falam ya'rif ahadan minal jalisin. Nah, ini orang kan juga bukan penduduk Madinah, baru datang juga. Nah, jadi dia melihat sekeliling ini orang-orang yang hadir di persidangan, tidak ada satupun yang dia kenal, ya. Maka dia mengatakan, apakah ada di antara saudara-saudara ini yang mau mempercayai saya, lalu menjamin saya? Nah, ini risikonya tinggi. Kalau dia tidak kembali, berarti orang yang menjamin inilah yang akan dikisos, ya.
dihukum mati. Faqama Abu Dzarrin Al-Ghifari. Maka berdirilah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ana admunuh, saya yang akan menjadi penjamin orang ini, ila qabla ghurubis syamsil yaumit tsalits, sampai sebelum terbenam matahari hari yang ketiga. Akhirnya kemudian diterima. Fadhahaba ar-rajul, maka berangkatlah laki-laki ini 3 hari. Wa baqiyat hanihati ala mudiyil yaumit tsalits, sampai menjelang hari yang ketiga berakhir ini, orang sudah menunggu-nunggu, dia belum datang. Ya, panazara Umar ila Abi Dzarrin, maka Umar ini melihat kepada Abu Dzar, wa huwa yakhsha, dengan hati yang penuh dengan kegelisahan. Umar lebih gelisah lagi. Wah, salah sedikit ini sahabat yang agung ini bisa jadi korban ini. Ya, kalau laki-laki ini tidak datang. Namun wa bainama huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu, kemudian beberapa saat sebelum terbenam matahari, akan ar-rajulu qad hadara fi mau'idih, ternyata laki-laki ini sudah datang untuk menepati janjinya. Maka ketika itu Sayyidina Umar itu takjub, ya, takjub. Sayyidina Umar mengatakan kepada laki-laki itu, fasalahu malladzi ja'a bika, kok bisa, kenapa kamu datang? Maksudnya kamu itu sudah, ya, malladzi ja'aka bi, malladzi ja'a bi, kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Ya, faqala ar-rajul, maka laki-laki ini kemudian menjawab, ya Amirul Mukminin, saya datang ini hatta la yaqulan nas, supaya orang-orang itu tidak mengatakan innal wafa'a qad mata, bahwa tidak ada lagi bahwa memenuhi atau menunaikan janji itu sudah hilang. Jadi akhlak menunaikan janji itu sudah hilang. Saya sudah berjanji datang, maka saya datang. Fasa'ala Umar, maka Umar kemudian bertanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar yang berani menjamin, orang yang tidak dikenal, tapi beliau berani menjamin dengan resiko nyawa. Beliau bertanya, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, malladzi ja'alaka tadmunu, apa yang membuatmu bersedia untuk menjamin orang ini, padahal resikonya itu adalah nyawamu kalau dia tidak kembali. Faqala Abu Dzarrin, maka Abu Dzar kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, domantuhu, saya menanggung orang ini, hatta la yaqulan nas, supaya orang-orang tidak mengatakan innal muru'ata qad matat, bahwa kepercayaan kepada orang lain itu sudah hilang. Lalu mendengarkan percakapan ini, wa idza bisyabaini, maka 2 orang anak muda ini, ahli warisnya, ya, orang tua yang dibunuh ini, yataqaddamani, ya, maju ila Amirul Mukminin, kepada Amirul Mukminin, wa yatlubanil afwa lirrajulil ladzi qatala walidaihima, lalu meminta, ya, agar supaya hukuman ini dibatalkan, ya. Jadi mereka memaafkan laki-laki yang sudah membunuh ayahnya, ya. Fasa'alahuma Umaru, maka Umar kemudian bertanya kepada keduanya, limadza afautuma anhu, kenapa kalian berdua memaafkannya? Faqala, lalu kemudian keduanya ini menjawab, hatta la yaqulan nas, ya, supaya orang-orang di kemudian hari tidak mengatakan innas samaha, bahwa as-samaha, kelapangan hati untuk memaafkan. Ini namanya as-samaha,
bahwa as-samaha, kelapangan hati untuk memaafkan itu qad matat, sudah hilang. Jadi ini kisah orang-orang dulu ya, bagaimana orang yang dihukum mati ini kemudian datang ya, untuk memenuhi janji. Kenapa? Karena ada orang yang percaya kepadanya kemudian bersedia untuk menjamin dirinya ya, supaya kepercayaan itu tidak hilang. Kemudian ada juga orang yang begitu percaya kepada janji orang sampai bersedia untuk menjadikan dirinya sebagai jaminan, padahal resikonya mati. Untuk apa? Supaya muruah ya, atau mempercayai orang ini, mempercayai janji orang ini kemudian tidak hilang di tengah-tengah manusia. Lalu kemudian ada dua juga anak muda ini yang mempertontonkan ya, akhlak yang mulia, bagaimana kemudian mereka memaafkan orang yang membunuh ayahnya. Alasannya apa? Alasannya ini supaya as-samahah, jangan sampai kemudian memaafkan apalagi kepada orang-orang yang baik ya, ini kemudian menjadi hilang juga di tengah-tengah orang. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian rahimakumullah, jadi walhasil kalau kita pertama, jangan mudah berjanji ya, itu satu, jangan mudah berjanji. Kalau kadang berjanji maka wajib untuk segera kita tepati ya. Kalau tidak bisa membantu maka cukup berterus terang saja, jangan berjanji ya, jangan berjanji. Nah, ini kadang-kadang ini ada orang yang baik, merasa tidak enak hati kalau ada orang minta tolong kemudian minimal dikasih janji lah ya. Kalau tidak bisa dikasih uang, tidak bisa dikasih bantuan, minimal dikasih janji. Akhirnya kemudian banyak orang yang menagih janji sama dia, banyak orang cerita, saya ini dijanji mau dibantu ini, nomor teleponku sudah diambil dan lain sebagainya. Tapi ternyata inilah yang kemudian kadang-kadang membuat orang, padahal dia ini orang baik, akan tetapi mudah untuk mengobrol janji, sehingga kemudian dia mengalami kesulitan sendiri. Inilah barangkali yang sempat kita bicarakan subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa mendengarkan materi tentang menepati janji. Bila jemaah ada yang ingin bertanya, terus berdiskusi seputar materi tadi yang belum jelas, mungkin ada pertanyaan kan dari ibu-ibu? Sambil. Tidak ada. Oh jelas. Bapak. Oh. Sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah janji ini mungkin semua hampir pasangan